Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis di channel Senang Tani. Semoga Anda tetap senang menjadi petani. Saya ingatkan kembali bagi sahabat petani yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian dengan kualitas yang terjamin dan tentunya dengan harga yang bersaing, silakan Anda dapat mengunjungi situs senangtani.com. Kebetulan sekali di sana sedang ada promo. Untuk minimal pembelian 150.000, Anda akan mendapatkan satu buah kaos yang menarik. Yuk belanja di senangtani.com. Baik sahabat Senang Tani semua, saat ini saya sedang berada di salah satu lahan cabai milik petani di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Slokopan, Desa Sukorini, Kecamatan Muntilan. Nah, sebenarnya tadi kami sudah mewawancarai Bapak pemilik lahan di sini, namanya Pak Abdul Rohmat, namun karena beliau ini tidak berkenan untuk diwawancarai atau di syuting, jadi mungkin akan saya sampaikan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Rohmat. Nah, jadi Senang Tani semua, sebenarnya Pak Abdul Rohmat ini tidak menyukai menanam tipe cabai burgas seperti Absolut 69 ini. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya Pak Abdul Rohmat menanam Absolut 69. Jadi biasanya Bapak ini menyukai untuk menanam cabai tipe ori. Namun beliau juga sadar bahwa jika menanam cabai ini pastinya akan banyak serangan antraknosa, terutama di musim penghujan seperti saat ini. Nah, namun jika dibandingkan dengan tipe yang lain, untuk varietas Absolut 69 ini menurut beliau hasilnya lebih tinggi. Jadi beliau lebih memilih untuk menanam Absolut 69 karena walaupun terserang oleh antraknosa, namun hasilnya tetap tinggi. Nah, selain itu, menurut Pak Abdul Rohmat sendiri juga di sini merupakan daerah endemik virus, di mana di lahan-lahan sebelah lahan ini banyak yang terserang oleh virus. Namun untuk varietas Absolut 69 ini karena sudah teruji tahan virus, beliau lebih menyukai Absolut 69 juga karena lebih tahan terhadap serangan virus. Jadi untuk serangan virusnya di lahan Pak Abdul Somad ini sama sekali tidak ada yang terserang virus. Dan kemudian untuk serangan layu, karena Absolut 69 ini sudah berlabel toleran terhadap serangan layu, dapat dilihat di sini dari sekitar 2.100 tanaman untuk yang terserang layu ini masih cenderung sedikit jika dibandingkan dengan lahan-lahan milik petani yang lain di sebelah lahan ini. Selain itu, menurut Pak Abdul Rohmat, beliau juga lebih menyukai untuk menanam cabai ini melawan musim. Jadi lebih suka untuk menanam cabai di musim penghujan karena harganya yang cenderung lebih tinggi daripada di musim kemarau. Dan karena Absolut 69 ini memiliki produktivitas yang tinggi, jadi jika harganya tinggi, maka untuk hasil yang didapatkan oleh Pak Abdul Rohmat juga otomatis tinggi. Nah, sahabat Senang Tani semua, mungkin sahabat Senang Tani juga sedang dihadapkan dengan masalah penyakit tanaman seperti antraknosa dan layu ya. Dan itu sudah merupakan konsekuensi dari menanam cabai di musim penghujan seperti saat ini, apalagi untuk kondisi di sini yang sangat lembab, di mana lahan ini sebenarnya merupakan lahan tumpang sari antara cabai dengan tomat. Nah, jadi di sini sebenarnya di lubang tanam yang luar sebenarnya Pak Abdul Somad menanam tomat. Namun untuk tomatnya ini sudah dicabut karena sudah panen yang terakhir. Dan di sini untuk umur cabainya ini berumur sekitar 3 bulan setelah tanam, jadi sekitar 90 hari dan sudah petik sebanyak 3 kali. Jadi kemarin baru saja dipetik oleh petaninya, namun masih terlihat di sini untuk buahnya masih sangat lebat ya. Kemudian untuk serangan patogen penyakitnya juga sangat minim, dan untuk perawatannya sebenarnya Pak Abdul Somad melakukan perawatan yang tidak terlalu istimewa. Mengapa? Karena di sini tidak dilakukan perempelan. Jadi untuk tunas airnya dari bawah sampai atas ini tidak pernah dirampel. Jadi otomatis untuk kelembabannya ini sangat tinggi. Nah, sebenarnya sahabat Senang Tani semua, perampelan ini sebenarnya sangat mempengaruhi terhadap serangan patogen penyakit, terutama busuk batang ya. Jadi jika tanaman cabai tidak pernah dilakukan perempelan, maka kelembaban dari bagian bawah ini sangat tinggi.
dan jika terkena air hujan otomatis dia akan lebih cepat dalam menularkan patogen penyakit. Kemudian selain perampelan yang mempengaruhi kelembapan, di sini juga jarak tanamnya ini relatif berdekatan. Jadi sedikit saran untuk sahabat senang tani semua, sebaiknya jika menanam cabai khususnya di musim penghujan saat ini mungkin jarak tanamnya lebih dilebarkan lagi, karena jika jarak tanamnya lebih lebar untuk kelembapannya ini masih bisa diminimalisir. Apalagi di sini karena tidak dilakukan perampelan, kemudian jarak tanamnya juga cenderung lebih pendek, jadi cabangnya ini mereka saling berdekatan dan otomatis akan dapat menambah kelembapan di sekitar tanaman yang nantinya akan meningkatkan penularan patogen penyakit sehingga patogen penyakit ini lebih cepat menular ke tanaman lain. Kemudian sahabat senang tani semua, berbicara lagi mengenai varietas Absolut 69. Pak Abdul Rohmat di sini lebih menyukai varietas ini karena tentunya untuk hasilnya ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan varietas lain atau jenis yang lain. Karena Absolut 69 ini setiap cabang batangnya ini bisa tumbuh 2 buah, kemudian seperti yang sahabat senang tani semua lihat di sini ya, untuk buahnya sangat lebat. Namun hal tersebut tentunya juga akan lebih beresiko terhadap serangan patogen penyakitnya. Karena jika buahnya lebat dan cabang batangnya ini banyak, maka kelembapannya juga otomatis tinggi dan untuk penularan patogen penyakitnya juga semakin cepat. Jadi itu ya sahabat senang tani semua, mungkin saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang saya ambil dari wawancara dengan petani pemilik lahan di sini, Pak Abdul Rohmat. Untuk varietas yang ditanam di sini adalah Absolut 69. Dan petani di sini lebih menyukai varietas ini terutama karena hasilnya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan varietas atau jenis yang lain. Karena untuk setiap ruasnya ini bisa tumbuh sampai 2 buah. Dan bisa dilihat di sini sahabat senang tani semua bahwa buah di sini sangat lebat dan untuk serangan patogen penyakitnya juga masih minim. Namun kendala yang paling utama di lahan ini adalah adanya serangan antraknosa. Nah, hal tersebut tentunya adalah resiko dari adanya buah yang banyak ini. Selain itu, Pak Abdul Rohmat juga lebih menyukai untuk menanam cabai di musim penghujan karena harganya yang lebih tinggi. Namun tentunya hal tersebut juga menimbulkan resiko yang tinggi pula, yaitu adanya serangan antraknosa yang lumayan tinggi. Serangan antraknosa tersebut dipicu oleh kelembaban yang tinggi di sekitar tanaman karena di sini jarak tanamnya ini cenderung lebih sempit, kemudian tidak pernah dilakukan perampelan sama sekali. Jadi otomatis cabang batangnya ini saling berdekatan dan jika terkena air hujan maka patogen penyebab antraknosa ini semakin cepat berkembang karena air hujan ini dia tertahan di cabang batangnya. Selain itu karena jumlah buahnya yang banyak dan lebat, hal tersebut juga dapat memacu tingginya kelembapan di sekitar tanaman. Nah, jadi untuk sahabat senang tani semua, mungkin jika ingin menanam varietas ini di musim penghujan, untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi mengenai jarak tanam dan perawatan yang dilakukan. Namun jika sahabat senang tani semua ingin untuk meminimalisir resiko tersebut, mungkin bisa menanam varietas ini di musim kemarau. Namun tentunya untuk harganya ini juga cenderung turun. Jadi itu ya sahabat senang tani semua, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat senang tani dimanapun Anda berada. Mungkin video ini akan lebih meyakinkan kembali bagi sahabat senang tani semua yang ingin menanam varietas Absolut 69 di musim penghujan seperti saat ini. Terus ikuti video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa bagi Anda tetap berbelanja di Moro Senang Pertanian sehingga Anda tetap senang menjadi petani. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.